Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Andini, nomor induk mahasiswa 2023-1028. Berikut saya akan menjelaskan tentang materi ilmu falak. Ilmu falak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu falak. Secara bahasa berarti orbit atau lintasan benda-benda langit. Ilmu falak berasal dari kata al-falak. Kata ini di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Pertama di Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Yang kedua di Al-Quran Surah Yasin ayat 40. Secara bahasa, falak berarti orbit, lintasan atau peredaran benda-benda langit. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Sedangkan pengertian ilmu falak secara terminologis atau istilah telah banyak dijumpai berbagai literatur. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan mengenai keadaan atau peredaran, perhitungan, dan lain sebagainya, bintang-bintang. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, geraknya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit lainnya. Adapun selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan-lintasan benda langit khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi benda langit antara satu dengan lainnya dengan tujuan agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. Selanjutnya, dinamakan ilmu falak karena falak memiliki arti orbit atau lintasan benda-benda langit. Dalam Buhuts Falakiyah fi Asy-Sya'riyah Al-Islamiyah, Muhammad Abdul Karim Nasir mengatakan yang artinya ilmu falak adalah ilmu yang khusus membahas tentang perhitungan, pergerakan matahari, bulan, planet, dan bintang, juga menentukan posisi bintang, dan mempelajari karakteristiknya, serta menafsirkan peristiwa alam dengan tafsiran atau penjelasan ilmiah. Adapun ruang lingkup pembahasan dari ilmu falak yaitu secara garis besar, ilmu falak atau ilmu hisab dapat dikelompokkan pada 2 macam, yaitu ilmi dan amali. Ilmu falak ilmi adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit, misalnya dari asal-muasal kejadian atau kosmogoni, bentuk dan tata himpunan atau kosmologi, jumlah anggotanya, kosmografi, ukurannya dan jaraknya, astrometrik, gerak dan daya tariknya, astromekanik, kandungan unsur-unsurnya, astrofisika. Ilmu falak yang demikian ini disebut theoretical astronomy. Selanjutnya, sedangkan ilmu falak amali adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak amali ini disebut juga practical astronomy. Ilmu falak amali inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab. Adapun bahasan ilmu falak yang dipelajari dalam Islam adalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Sehingga pada umumnya ilmu falak ini mempelajari 4 bidang, yakni arah kiblat dan bayangan dengan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan Hijriyah, dan gerhana matahari dan bulan. Adapun salah satu dasar hukum ilmu falak yang ada di Al-Quran, yaitu pada Al-Quran Surah Yasin ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Adalah manfaat dari mempelajari ilmu falak itu sendiri. Dengan mempelajari ilmu falak atau ilmu hisab, kita dapat memastikan ke arah mana kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kita juga dapat memastikan waktu sholat telah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Dengan ilmu ini pula, orang yang melakukan rukyatul hilal dapat mengarahkan pandangannya dengan tepat ke posisi hilal. Bahkan kita juga dapat mengetahui akan terjadinya peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan berpuluh bahkan beratus tahun yang akan datang. Dengan demikian, ilmu falak atau ilmu hisab dapat menumbuhkan keyakinan dalam melakukan ibadah, sehingga ibadahnya lebih khusyuk. Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Adapun yang terakhir yaitu hikmah dari mempelajari ilmu falak. Yang pertama, zikrullah atau mengingat Allah. Dengan mengetahui lintasan benda-benda langit akan semakin memperkuat keyakinan akan kemahakuasaan Allah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan mengetahui arah kiblat dan awal waktu sholat, maka manusia akan terhindar dari ketidaktahuan tentang arah kiblat dan melaksanakan ibadah sholat jika telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir adalah semakin menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam Islam. Mungkin cukup sekian materi tentang ilmu falak yang saya bawakan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wad da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.